Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailatul thulatsa at-tasi' min syahri Rajab 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyati tauhid min kitab al-mumti' syarh min qawaidil arba'. Fa fi hadhil masalah yang akan kita pelajari di kitab jilid yang kedua ini masih mensyarah tentang mafasid asyirk. Kalau di jilid yang pertama mafasidus syirk yang berhubungan dengan duniawi, dan sekarang kita masuk kepada mafasid asyirk yang berhubungan dengan ukhrawi. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Kalau bisa sudah langsung masuk kepada al-qaidatul ula. Tafadhalu hafizakumullah. Indak ya Aba Umair. Iqra ma al-qaidatil ula. Qala rahimahullah al-qaidatul ula. Anta'amana kufar hadina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah al-khaliqur raziqur mudabbir wa anna dhalika lam yadkhulu fi Islam. Kama qala Allah ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أنى يؤفكون فقل فلا تتقون. Bismillah. Di pelajaran yang lalu dari mujallad yang pertama kitab Al-Mumti' Syarah Al-Qawaidul Arba yang jilid pertama, alhamdulillah telah kita selesaikan. Dan akhir permasalahan kita adalah mafasidus syirk fi dunya. Dari keburukan mafsadah kesyirikan di dunia ada 11 poin. Dan 11 poin itu selesai di dalam kitab jilid pertama. Dan sekarang kita sambung poin yang ke-12 dan setelahnya dengan mafasidus syirk fil akhirah. Selesai dari permasalahan syirk di dunia. Sekarang masuk kepada mafsadah syirk di hari akhirah. Dan perlu diketahui barakallahu fikum, pembicaraan kita di permasalahan hari akhirah, maka hari akhirah terbagi menjadi dua alam. Alam yang pertama alamul barzakh di hari akhirah. Dan yang kedua darul maqar, tempat yang kekal, yang bermuara di surga atau di neraka. Maka ini yang diinginkan dengan ayamil akhirah. Maka mafasid dari kesyirikan akbar, orang yang melaksanakan kesyirikan di hari akhirah, kita bagi menjadi dua dulu. Yang qasimu ila alamin. Al-qismul awal fi alamil barzakh. Pembahasan kita sekarang masuk kepada alam barzakh dahulu, dan dia termasuk dari hari akhirah. Kenapa dikatakan alamul barzakh? Al-barzakh fi lughah al-hajiz baina syai'ain. Kama qala ta'ala marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di dalam surat Ar-Rahman di sini menjadi pendalilan tentang al-barzakh. Al-barzakh dari segi lughah adalah al-hajiz baina syai'ain. Al-barzakh itu dia adalah penjeda, pemisah dari dua perkara yang berbeda. Beristidlal dengan ayat Al-Quran marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, di mana Allah menjadikan pertemuan antara
samudra yang luas dari air laut yang sifat-sifatnya penuh dengan garam, dan hidup padanya ekosistem dari kehidupan binatang di laut yang penuh garam, seperti seahorse, kuda laut, ataupun the shark, ikan hiu, megalodon. Ada juga enggak? Mungkin itu khayalan, atau mungkin ada, ataupun paus, baik yang paus paling besar ataupun paus pembunuh, the whale, dan yang lainnya. Maka semua mereka ekosistemnya hidup dengan garam. Dan Allah ciptakan laut juga seperti muara dari pertemuan sungai-sungai yang besar seperti sungai Amazon, sungai Nil, dan sungai kita yang lumayan besar di belakang kita, sungai Batanghari. Semua nanti bermuara ke laut. Dan Bengawan Solo juga bermuara ke laut. Akhirnya ke laut katanya. Kata siapa? Kata Gesang ya. Maka semua dari sungai-sungai itu akan bermuara di laut. Dan laut yang tadi ekosistemnya berbeda, dan dia itu air yang asin, garamnya sangat tinggi, dan air tawar yang ada di muara dari sungai-sungai yang besar yang ekosistemnya ikan mas, orang Awa, ikan patin, dan ikan lele, dan dari ikan-ikan yang lainnya seperti buaya juga, buaya sungai. Kalau buaya darat hidung belang dia. Alhasil ini semuanya ekosistem dari air tawar. Maka di saat bertemu muara dengan samudra yang luas, tekanan samudra yang luas itu, dia akan masuk dari tekanan samudra yang luas ini ke seluruh pelosok dari sungai. Maka akan tertekan dari air sungai di muara itu kepada pelosok-pelosok sungai, sehingga akan masuk kepada sungai air asin. Maka ekosistem yang hidup di sungai dari ikan mas, ikan nila, dan yang lainnya, dan binatang-binatang buaya dan yang lainnya akan mati karena berbeda dari kadar air yang ada. Maka ekosistem akan hancur. Ini jika tidak dibatasi. Maka Allah membatasi antara air laut dengan air asin, sehingga tekanan air laut samudra yang asin itu tidak bisa masuk kepada sungai. Maka disebutkan marajal bahrain yaltaqiyan, dari dua pertemuan air laut dan air asin itu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah jadikan dinding pemisah sehingga kedua air asin dan air laut ini tidak bertemu. Maka kalau bertemu dan bisa saling menekan, maka akan tertekan semua muara-muara oleh air laut. Maka akan masuk ke sungai-sungai, bahkan ke hulu sungai, karena samudra sangat luas. Maka hulu sungai yang sampai kepada mata air akan asin, dan ikan-ikan hiu dan ikan paus akan masuk ke sungai Batanghari kita. Dan para buaya-buaya muara akan mati karena berlebihan air garam, atau mereka akan berevolusi, kata Darwin, ke darat. Jadilah buaya darat. Oh, di sini ketahuan ternyata buaya darat itu hasil evolusi teori Darwin. Pantesan pada hidung belang. Karena berevolusi dari laut ke darat, atau dari sungai ke darat. Alhasil inilah makna al-barzakh, yakni dia itu penjeda antara sesuatu yang berbeda.
Dan alamul barzakh di sini pun dia penjeda dari dua alam yang berbeda. Maka adur salasun, bahwa kehidupan ini ada tiga. Darud dunya yang kita ada padanya, maka kita baru memulai kehidupan di sini. Wa darul barzakh, maka kelak setelah dicabut nyawa seseorang, dia akan tinggal di alam barzakh. Inilah dia dinamakan barzakh karena dia jembatan ataupun pemisah dari dua zaman. Dunia yang telah dia tinggali telah lewat, namun mau masuk kepada hari akhirah, zaman keabadian, belum ada the doomsday, belum ada the end of the world, belum ada hari kiamat. Maka dia akan terdampar di zaman ataupun di alam yang kedua, alamul barzakh. Maka alamul barzakh di sini penjeda antara alam dunia dan alam akhirah yang belum dibuka waktunya. Lalu alamul barzakh kehidupan seperti di dunia juga. Naam, kehidupan mempunyai zaman tertentu, namun dari sifat-sifat tertentu. Di sana tidak ada lagi yang jomblo butuh kepada pasangan, dan tidak ada lagi yang punya utang dikejar-kejar oleh debit collector. Tidak ada. Di sana sifatnya lain. Dan tidak ada lagi ibadah. Tidak puasa Senin Kamis, tidak belajar menghafal Al-Quran dan sebagainya. Sudah bukan zamannya lagi. Itu zaman di dunia sekarang. Maka sekarang kita kembali kepada mafasidus syirk fil barzakh. Setelah kita mengetahui apa itu definisi alamul barzakh dan kapan di saat mereka keluar dari dunia dengan mati kemudian dikuburkan, itulah alamul barzakh dimulai. Dan sifat mereka berbeda, dan pembahasan kita bukan pembahasan sifat alamil barzakh, tetapi mafsadah asyirk yang dilakukan dulu di dunia akan terasa mafsadahnya di saat masuk kepada alamul barzakh. Itu pembahasan kita. Maka mafsadah yang ke-12 selesai dari mafsadah yang ke-11. Dari mafsadah di dunia ada 11. Maka mafsadah yang ke-12 mafsadah di alamil barzakh. Ruhul musyrik yurma biha minas sama wala yaqbaluha Allah fayaskutu minas sama ila qabrih muhanan. Maka rohnya seorang yang musyrik itu dilempar dari langit karena Allah tidak butuh dan tidak menerimanya, maka akan jatuh dari langit kepada kuburnya dalam keadaan kehinaan. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maka mereka itu ruhnya tidak diterima. Di dalam surat Al-A'raf, tidak mau dibuka langit untuk menerima ruhnya, dan mereka tidak akan pernah masuk surga. Mustahil seperti mustahilnya unta dimasukkan ke lubang jarum. Tahu lubang jarum seperti apa? Tahu lubang jahit jarum? Bisa unta dimasukkan? Maka kalau unta bisa dimasukkan ke lubang jarum, berarti sudah bukan mustahil lagi. Namun perkaranya mustahil